pendakwaan perkara pidana berdasarkan pasal 203 KUHP, maka yang diartikan dengan perkara singkat adalah perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sudah dan sifatnya sederhana. Yang pertama yaitu penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah panitera mencatatnya dalam buku register perkara, seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Kedua, Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua, terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak. Ketiga, pembagian perkara kepada majelis atau hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat. Ketua majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus. Dan yang keempat, sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara. Kelima, sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan, dan agama. 7. Syarat-syarat material: A. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan atau tempus delicti dan locus delicti. B. Perbuatan yang didakwa harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya. C. Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan. Adapun yang kedelapan yaitu mengenai butir A dan B merupakan syarat mutlak. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan, yaitu dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Adapun yang kesembilan yaitu dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain, maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dalam tempo 2x24 jam dikirim kepada jaksa penuntut umum dengan perintah agar diajukan ke pengadilan yang berwenang, itu dalam pasal 148 KUHP. Yang ke-10 yaitu jaksa penuntut umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut, dan dalam waktu 7 hari pengadilan negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke pengadilan tinggi. Pasal 149 ayat 1 butir D KUHP. 11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan, diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan, dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan. Yang ke-12, terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya. 13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil adalah sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya. B. Memerintah penuntut umum untuk memanggil terdakwa. C. Jika panggilan kedua terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, maka memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa sekali lagi. Yang D. Jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa. 14. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHP. 15. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah majelis hakim. Yang ke-16 yaitu dalam hal permohonan penangguhan, pengalihan, penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh ketua majelis dan hakim anggota. Yang ke-17 yaitu penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP dalam waktu sesuai pasal 26, pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 KUHP. Yang ke-18, penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan. Yang ke-19, penangguhan penahanan dilakukan sesuai pasal 31 KUHP. 20. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai pasal 26 ayat 3 dan pasal 190 huruf B. 21. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk hakim lain sebagai penggantinya. 22. Kewajiban panitera pengganti yang mendampingi majelis hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan. 23. Berita acara persidangan mencatat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, membuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting. Nomor 24 yaitu berita acara persidangan ditandatangani
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya dilaksanakan. Yang ke-25, berita acara persidangan dibuat dengan rapi dan tidak kotor dan tidak menggunakan tipex jika masih terdapat kesalahan dalam penulisan. 26. Ketua Majelis Hakim atau hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi. 27. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan. 28. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum.